inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Memperingati Hari Pahlawan 10 November setiap tahunnya, Putri Pahlawan Nasional Akagani ingatkan masyarakat untuk tidak melupakan sejarah. Bupati Banyuasin optimis Banyuasin jadi lumbung pangan nasional. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 10 November 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Memperingati Hari Pahlawan 10 November setiap tahunnya, Putri Pahlawan Nasional Akagani mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan sejarah. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, Putri Pahlawan Nasional Akagani mengajak masyarakat untuk tidak melupakan jasa para pahlawan. Momen ini menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan dan melanjutkan cita-cita para pahlawan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Putri Pahlawan Nasional Akagani Gipriyanti Gani menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Ia mengingatkan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah, termasuk mengenang jasa para pahlawan nasional. Kita dan ketika para pahlawan Mahmud Al-Dadi dan karena dari mereka lah kalian bisa melihat bahwa ada atlet yang sangat sekali seperti artis tentang Bidar Jati, tentang Jalan Jalan Asia Afrika, dan banyak kajian yang akan dilakukan. Semoga dengan para dinas maupun kota maupun tukar bisa mengajak para mahasiswa maupun para Saat ini pahlawan asal Sumatera Selatan Akagani yang namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit dan museum. Priyanti berharap peringatan perjuangan 5 hari 5 malam sebagai peringatan bersama bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Sementara itu, sahabat veteran Sumatera Selatan, Fetri Fajri menekankan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekedar seremonial. Ia mengajak seluruh veteran dan masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi mentransformasi semangat perjuangan di dalam kehidupan sehari-hari. Fetri juga mengingatkan pentingnya menyaring informasi di media sosial agar nilai-nilai perjuangan dapat diterapkan secara nyata. Mengajak dalam arti ke anak-anak muda terkhususnya di generasi milenial ataupun generasi Gen Z sekarang ini, bagaimana memunculkan kesadaran dan lebih perhatian terhadap veteran-veteran yang ada. Makanya saya tadi bilang pertama, orang yang tidak tahu ternyata veteran-veteran itu pejuang itu ada di Kota Palembang. Itu yang pertama. Dan mungkin kami juga akan menekankan ke pemerintah, karena kami kan sebatas hanya perkumpulan komja. Fetri berharap generasi muda semakin peduli terhadap para veteran yang telah berjasa bagi bangsa. Ia menekankan perlunya perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pejuang, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar pemerintah dapat mensejahterakan veteran.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sejumlah kawasan di kota Palembang tergenang banjir setelah hujan deras mengguyur sejak dini hari hingga pagi tadi. Hujan deras di Palembang menyebabkan genangan air dan banjir di beberapa titik kota Palembang, di antaranya KM7, kawasan Pipareja, kawasan Kembang Manis, Bukit Palembang, Beningsari, kawasan Kalidoni, dan beberapa wilayah lainnya, termasuk Simpang Polda Palembang. Pada pantauan RRI, ketinggian air bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Genangan air dan banjir menyebabkan aktivitas warga tersendat, termasuk kemacetan di beberapa titik jalan raya, salah satunya di Jalan R. Sukamto, Basuki Rahmat, hingga Simpang Polda Palembang. Melalui pantauan RRI, banjir di kawasan ini disebabkan meluapnya air dari kolam retensi Simpang Polda, sementara pompa air tidak sanggup mengantisipasi debit air yang masuk, sehingga tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarnat Palembang menyiagakan 2 pompa air. Kepala Pos Kemuning Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Triwayanto, mengatakan timnya telah bersiaga sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan menurunkan 7 personil untuk membantu petugas pekerja umum (PU) untuk menangani genangan air yang menyebabkan kemacetan dan menjadi pemicu tersendatnya lalu lintas di beberapa ruas jalan yang terkoneksi. Kita setiap ada bencana banjir pasti keluar karena sudah jadi fokus kami juga. Karena Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, jadi masuk di situ. Jadi sudah termasuk di tupoksi kami juga. Kami mulai start tadi jam 6 pagi. Jadi orang PU ini minta bantuan, jadi kita luncur. Sementara itu, salah satu warga Jakabaring, Muksin, yang melintas Jalan Sudirman Palembang dengan menggunakan kendaraan roda 2 mengatakan ia terjebak di kemacetan di beberapa ruas jalan yang dilaluinya, termasuk di Simpang Polda sekitar 30 menit. Hujan dan banjir menyebabkan ia kesulitan untuk beraktivitas sebagai pengendara ojek online. Wah, mengganggu sekali. Ya sebenarnya aktivitas saya memang di perjalanan kan. Keliling istilahnya kan. Kemana arahnya. Ya terjebak ini ya gimana mau berjalan kan. Gak bisa bergerak. Sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diguyur hujan sejak dini hari hingga pagi ini termasuk di Palembang. Berdasarkan data dari BMKG, potensi hujan disertai petir diperkirakan masih akan terjadi sepanjang hari ini di sejumlah wilayah Sumatera Selatan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Naurazianya melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kami sampaikan berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Palembang melatih para anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) kemampuan mengembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ketua TPPKK Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan pentingnya para anggota melakukan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam hal pengemasan produk usaha. Dewi menjelaskan dunia usaha saat ini tidak hanya menuntut kualitas produk, tetapi juga tampilan dan daya tarik visual sehingga produk usaha ekonomi mampu bersaing di pasar digital. Dewi juga mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas anggota dalam usaha, peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K. Oleh karena itu, pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan upaya strategis untuk membentuk pelaku usaha yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin optimis Banyuasin menjadi lumbung pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat ini tengah mengoptimalkan program optimalisasi lahan atau OPLAH yang digarap bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Kodim 0430 Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani menyatakan optimisme bahwa Kabupaten Banyuasin siap menjadi nomor 1 lumbung pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan saat kegiatan tabur benih padi di Desa Solok Batu, Kecamatan Air Saleh. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Askolani berdialog langsung dengan para petani dan kelompok tani setempat. Bupati Askolani menjelaskan keyakinan itu berangkat dari program optimalisasi lahan atau OPLAH yang saat ini tengah digencarkan. Program ini merupakan kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Banyuasin bersama Kodim 0430 Banyuasin. Ia
menargetkan lahan pertanian di Banyuasin bisa ditanami hingga 3 kali dalam setahun, sehingga produktivitas padi meningkat dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kita punya lagi ruang untuk meningkatkan produksi. Kalau di Subang, Kerawang, Indramayu produksinya sudah maksimal. Minimal 7 sampai bahkan ada yang 12 ton per hektar. Sudah sangat maksimal. Mau berapa lagi mereka akan tingkatkan? Banyuasin masih rata-rata 5,3 ton per hektar. Kita tingkatkan, jangankan ke 10 tadi. Kita tingkatkan 6 ton saja. Sudah lewat Indramayu, pasti nomor 1 kita. Di Jawa itu rata-rata setahun sudah rata-rata 85% 3 kali tanam setahun di Pulau Jawa. Kita baru 40% yang 2 kali tanam. Baru 40%. Kita tingkatkan 60% saja yang 1 tahun menjadi 2 kali setahun tanam. Selesai Indramayu. Makanya saya punya keyakinan satu-satunya kabupaten di Republik akan menjadi ketahanan pangan nasional nomor 1 adalah Banyuasin. Sementara itu, Camat Air Saleh Mulyadi menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Bupati terhadap pembangunan pertanian dan infrastruktur di wilayahnya. Ia menilai program Oplah membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil pertanian masyarakat. Dukungan serupa juga datang dari Dandim 0430 Banyuasin, Letkol Infantri Handoyo Yudi Prasetyo, yang menyatakan siap bersinergi dengan Pemkab Banyuasin dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program Astacita Presiden Prabowo. Mewakili masyarakat, anggota DPRD Banyuasin Arisa Lahari juga memberikan apresiasi atas program pertanian yang tengah berjalan. Ia berharap masyarakat tetap menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi dan terus mendukung program pemerintah menuju Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang kembali menggelar ajang pemilihan Duta Genre 3 Palembang 2025 sebagai upaya melahirkan remaja teladan yang menjadi agen perubahan menuju generasi muda sehat, cerdas, dan berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang kembali mencari sosok remaja teladan dalam ajang pemilihan Duta Genre ketiga Kota Palembang tahun 2025. Di sini Duta bukan hanya simbol, mereka dipilih untuk menjadi agen perubahan, remaja yang mampu mengajak teman sebaya hidup lebih sehat, berencana, dan memikirkan masa depan secara matang. Edukasi mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, hingga pencegahan risiko pernikahan dini, narkoba, dan seks bebas menjadi fokus utama gerakan tersebut. Ketua PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan, Genre adalah investasi karakter anak muda Kota Palembang. Pihaknya ingin menghadirkan generasi yang bukan hanya cerdas, tapi siap memimpin masa depan. Genre ini bisa membawa pesan sosialisasi kepada masyarakat agar remaja ini memiliki rencana untuk masa depannya. Jadi dengan mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan, kemudian juga membentuk rencana masa depan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan menjauhi pergaulan bebas serta menjauhi narkoba. Itu harapan kita. Setelah melewati proses voting, unjuk bakat, dan sesi tanya jawab, di hadapan 6 dewan juri terpilihlah Kemas M. Ibni Aiman dan Sakina Zayayan sebagai Duta Genre ketiga Kota Palembang tahun 2025. Menurut Kemas M. Ibni, dirinya ingin mengajak remaja untuk melihat masa depan sebagai ruang yang bisa direncanakan sejak dini. Menyukseskan program dari pemerintahan, khususnya dari DPPKB Kota Palembang, yang dimana dari PKPN terus dari PKPN akan melaksanakan program Quick Wins, dan insya Allah kami sebagai Duta Genre, sebagai perpanjangan tangan dan juga sebagai edukator dan motivator bagi teman-teman remaja Indonesia. Sementara Sakina menambahkan, pihaknya siap menjadi teman bergerak, bukan hanya berbicara saja. Semoga Duta Genre tahun 2025 baik kenal dan semua berikutnya dapat amanah dan bisa berdedikasi untuk Kota Palembang. Terima kasih.
Dua wajah baru tersebut kini bersiap mendampingi pemerintah menyebarkan semangat perubahan dan membentuk generasi muda Palembang yang lebih cerdas, sehat, dan berkualitas. Lamsihar Siltonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang Sriwijaya FC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, 3 kelompok supporter Sriwijaya FC menolak keputusan mundurnya wakil presiden klub dari manajemen usai perdebatan pertandingan yang viral di media sosial. Puluhan supporter Sriwijaya FC yang tergabung dalam Sriwijaya Mania, Ultras Palembang, dan Singa Mania kompak mendatangi kantor Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Palembang kemarin. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan moral bagi Muhammad David, wakil presiden Sriwijaya FC, yang belakangan diterpa isu akan mundur setelah munculnya video viral bernada kritik tajam terhadap manajemen tim. Kapotifoso Ultras Palembang, Kusoy, menegaskan kedatangan mereka untuk memberikan klarifikasi dan dukungan terhadap manajemen klub. Ia menilai video viral yang menyerang manajemen Sriwijaya FC di salah satu akun publik Palembang tidak pantas dipercaya karena diduga kuat dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memahami perjuangan klub. Selain kami 3 supporter sudah aman tentram. Kemarin tanpa babitan botol, tanpa red flare, kami bisa kondusif, kami bisa menerima kekalahan-kekalahan selama ini karena kami sudah tahu titik masalahnya. Karena kami setiap hari berkomunikasi dengan Wapres Sriwijaya FC di ASKOT PSSI. Sekarang tahu tak dengan regulasi untuk pemain tidak bisa diubah pemain saat ini karena masih putaran pertama. Harus di transfer window di putaran kedua baru diubah. Kalau dievaluasi sekarang siapa main kita buang ke 80%. Apakah aku dan Edi main? Nah sekarang nih kita bersyukur dulu, bertahan dulu sementara di posisi pertama nih. Di akhir Desember putaran kedua baru kita bergerak, baru kita membek pemain bagus. Janji Pak David itu 70% akan dibuang pemain-pemain lama. Kusoy menambahkan orang yang disebut sebagai supporter dalam video tersebut bahkan tidak memahami situasi dan regulasi terkini Liga 2. Lebih jauh, Kusoy mengungkapkan para supporter inti Sriwijaya FC, Sriwijaya Mania, Ultras Palembang, dan Singa Mania selama ini tetap menjaga kondisivitas di setiap laga, meski hasil pertandingan belum sesuai harapan. Dalam kesempatan itu, Kusoy juga mengingatkan kepada seluruh fans Sriwijaya FC untuk tidak mudah terpancing oleh narasi negatif di media sosial. Ia menegaskan Muhammad David memiliki kontribusi besar dalam menyelamatkan Sriwijaya FC dari ancaman degradasi musim lalu. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Sriwijaya FC menutup putaran pertama Pegadaian Liga 2 2025-2026 dengan hasil yang belum menggembirakan. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Laskar Wongkito harus mengakui keunggulan tamunya Adiaksa FC Banten dengan skor tipis 0-1. Laga baru berjalan 3 menit ketika Adilson berhasil memecah kebuntuan untuk tim tamu. Gol cepat tersebut membuat pasukan Budi Sudarsono terkejut dan harus segera mengubah strategi permainan meski berupaya menekan sejak tertinggal. Sejumlah peluang emas yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi gol. Pelatih Sriwijaya FC Budi Sudarsono menilai anak asuhnya telah berjuang maksimal di lapangan. Ia berharap pada putaran kedua nanti timnya bisa tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Kurang enak menutup putaran pertama, ya kan, dengan hasil yang kurang baik. Tapi kita tidak bisa memulai sesuatu yang baru. Kalau pengen kita putaran pertama selesai, tapi ada jeda untuk ya itu yang saya biasanya kan seperti itu. Tapi ini masih ada beberapa pertandingan. Hanya di babak kedua kita lihat Sriwijaya melakukan beberapa perubahan, kemudian merubah juga jalannya pertandingan dengan banyak menekan, ya. Ini cukup menyulitkan kita tadi. Dengan hasil ini, Sriwijaya FC menutup putaran pertama di peringkat ke-10 klasmen sementara grup 1 dengan 2 poin dari 9 pertandingan. Tim kebanggaan masyarakat Sumsel itu kini dihadapkan pada tantangan besar untuk bangkit dan memperbaiki performa di paruh kedua musim agar bisa keluar dari papan bawah.
Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.